Perkenalkan, nama saya Indra Depli Mengga, mahasiswa kedokteran hewan Universitas Nusa Cendana, NIM 19090100020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik diagnosa dari bakteri patogen yang berada dalam tubuh hewan maupun manusia. Nah, sebenarnya bakteri patogen pada tubuh manusia atau hewan itu ada banyak. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan 3 bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, dan bakteri Klebsiella sp. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke bakteri yang pertama. Escherichia coli. Berdasarkan Bettelheim 2000, Escherichia coli itu adalah bakteri komensal intestinal dan patogen ekstraintestinal yang dapat menyebabkan infeksi Tructus urinarius, meningitis, dan septisemia. Sebagian besar dari bakteri Escherichia coli ini dia hidup di saluran pencernaan sebagai flora normal. Ingat bahwa bakteri Escherichia coli ini dia merupakan bakteri yang merupakan flora normal. Tapi bakteri yang menyebabkan patogen dari Escherichia coli ini itu dia bisa masuk melalui makanan yang terkontaminasi oleh bakteri patogen dari spesies Escherichia coli ini. Nah, cara untuk mendiagnosa adanya bakteri Escherichia coli di dalam tubuh hewan sebenarnya dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis yang timbul. Nah, gejala klinis yang biasanya dapat diamati adalah diare, fesesnya encer saat buang air besar, dan perutnya terasa mules. Namun gejala-gejala klinis ini terlalu umum untuk kita mendiagnosa suatu penyakit. Karena ambil contoh, banyak bakteri patogen yang menunjukkan gejala klinis yang sama. Nah, karena itu diperlukan uji laboratorium untuk menegakkan diagnosa yang kita lakukan. Ada beberapa uji laboratorium yang dapat digunakan, yaitu diantaranya adalah uji serologis, kultur jaringan, dan uji biokimiawi. Namun, metode-metode tersebut punya kelemahan, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama, terus yang kedua jumlah dari sampel itu harus banyak, dan metode pembaca hasil yang tidak tepat. Nah, teknik yang paling tepat untuk mendiagnosa untuk melakukan uji laboratorium dari bakteri Escherichia coli ini adalah dengan teknik PCR. Adalah salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli. Metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, dan membutuhkan jumlah sampel yang relatif sedikit. Dan sampel biologi yang digunakan itu berupa feses. Nah, kenapa diambil dari feses hewan? Nah, mengingat feses hewan ini merupakan produk dari proses pencernaan dan Escherichia coli berada di sistem pencernaan, terutama di usus, maka kemungkinan besar hewan yang diserang oleh Escherichia coli, fesesnya juga akan mengandung bakteri Escherichia coli ini. Nah, yang kedua adalah Salmonella sp. Berdasarkan sumber yang saya dapat, bakteri Salmonella memiliki lebih dari 1.800 serotype yang ditemukan pada hewan dan manusia, termasuk di hewan liar, reptil, burung liar, dan insekta. Nah, serotype yang memiliki inang spesifik itu antaranya adalah Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, dan C, dan Salmonella sendai itu dia menyerang pada manusia. Kemudian ada Salmonella gallinarum dan Salmonella pulorum yang menyerang pada unggas. Terus ada Salmonella abortus yang menyerang pada babi, Salmonella dublin yang menyerang pada sapi, Salmonella abortus ovis yang menyerang pada kambing dan domba, serta Salmonella abortus equi yang menyerang pada kuda. Semua spesies hewan umumnya rentan terhadap Salmonella. Gejala klinis untuk setiap hewan itu berbeda.
ketika terinfeksi bakteri ini. Misalnya pada sapi dewasa yang terinfeksi Salmonella akan menampakkan gejala demam, lesu, kurang nafsu makan, produksi susu menurun, diikuti diare, di mana feses encer dan mengandung darah dan lendir. Kemudian ada pada babi, gejala klinisnya yang infeksi akut berupa demam, terus diare, kulit telinga dan abdominal berwarna keunguan. Yang ketiga, pada unggas, Salmonella yang biasanya menyerang pada unggas ini merupakan Salmonella pulorum. Unggas dapat mati tanpa menunjukkan gejala, namun tanda klinis yang sempat terlihat adalah kekurangan nafsu makan, kehausan, kelesuan, sayap terkulai, gangguan saraf, dan feses berwarna putih atau coklat kehijauan. Diagnosa yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melihat tanda klinis. Namun lagi dan lagi saya sampaikan bahwa tanda klinis ini terlalu umum. Ingat bahwa tanda klinis yang ditimbulkan seperti kurangnya nafsu makan, terus diare, terus haus, lesu, itu umum sekali pada infeksi bakteri yang menyebabkan gejala klinis, itu umum. Itu makanya kita harus melakukan uji laboratorium untuk menegakkan diagnosa, walaupun ada beberapa infeksi bakteri yang memiliki gejala klinis yang khas. Nah, untuk uji laboratoriumnya kita bisa lakukan dengan pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood. Untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri seperti feses, air kemih, media selektif terlebih dahulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Yang ketiga ada Klebsiella sp. Klebsiella sp merupakan bakteri yang ditemukan dalam jumlah kecil pada saluran nafas atas. Klebsiella sp ini merupakan patogen potensial dan patogen oportunistik yang sangat penting. Bakteri ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas, yaitu pada mukosa hidung, laring, serta menyebabkan pneumonia dan infeksi saluran kencing. Klebsiella sp mampu menyebabkan penyakit akibat adanya perubahan dan adanya infeksi parasit. Nah, kerugian sapi jika terinfeksi bakteri ini, maka akan terjadi penurunan berat badan dan penyakit ini juga bisa menular ke sapi-sapi yang lain, dan biaya pengobatannya itu tinggi, serta dapat membuat harga jual dari sapi itu menjadi rendah, dan pada sapi perah dapat menurunkan produksi susu. Nah, untuk teknik diagnosanya itu bisa dilakukan dengan mengamati gejala klinis tadi, tapi memang seperti yang sudah saya katakan dari dua penjelasan sebelumnya bahwa memang harus dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui infeksi dari bakteri ini. Dan uji laboratorium yang dapat dilakukan seperti misalnya kultur bakteri gitu, seperti EMBA, terus ada SIM, terus SCA, itu dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan dari si bakteri ini gitu. Dan karena dia berada di faring, mukosa hidung, itu bisa dilakukan pengambilan sampelnya itu dengan menggunakan swab nasal atau swab di hidung untuk melakukan diagnosanya apakah dia terkena Klebsiella. Ya, kemudian swab hidungnya itu akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ya, untuk Klebsiella sendiri itu dia merupakan patogen potensial dan oportunistik seperti yang saya katakan tadi. Dan sapi yang masih muda atau pedet itu memiliki potensi terinfeksi paling besar. Kenapa? Karena pada sapi muda atau pedet itu antibodi yang dimiliki itu belum terbentuk secara sempurna sehingga dia dapat diserang oleh bakteri ini.
Ya gampangnya seperti itulah, bakteri ini dapat menyerang ketika antibodi itu belum terbentuk dengan sempurna seperti itu. Itu merupakan beberapa bakteri patogen, cara mendiagnosanya yang saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika seandainya ada salah kata atau salah ucapan yang saya lontarkan, saya mohon maaf. Dan karena ini masih merupakan pembelajaran, teman-teman bisa mengkoreksi saya jika ada kesalahan, karena ini memang masih dalam proses pembelajaran. Dan saya harap kedepannya bahwa kita peka terhadap bakteri-bakteri patogen yang mengancam keselamatan ternak atau hewan kesayangan kita, sehingga kita dapat menjaga ternak kita agar selalu terhindar dari bakteri-bakteri tersebut. Gitu. Sekian video saya, terima kasih.